Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dari hamba Allah, mertua saya meninggal pada tahun 2015 dan meninggalkan seorang istri dan 4 anak laki-laki. Beliau memiliki 5 rumah dan sebidang tanah yang ditinggalkan. Sebelum meninggal, beliau sudah membagikan rumah kepada anak-anaknya satu persatu. Namun karena ada perselisihan kepada salah satu menantu, akhirnya almarhum mertua saya mengusir mereka dari rumah tersebut dan mengganti biaya renovasi untuk rumah tersebut. Karena masalah itu akhirnya semua rumah ditarik kembali dan kami pun tidak diizinkan untuk memilikinya lagi. Tidak beberapa lama dari masalah itu akhirnya almarhum sakit dan meninggal. Sekarang yang jadi masalah sudah 2 rumah yang terjual oleh istri almarhum. Dan istri almarhum pun menyebut-nyebut sisa rumah adalah haknya dan anak tidak boleh ikut campur mengaturnya. Bagaimana hukumnya semua itu dan bagaimana kami cara menanggapinya, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang perlu diperhatikan tolong. Begitulah kadang suasana baik ada setan. Orang tua membagi dengan baik, ada mantu setengah setan membuat permasalahan. Kadang anaknya pun jadi anak setan. Tolonglah wahai anak-anak yang baik. Kalau sudah orang tua membagi, jangan muncul ngiri di hati Anda. Sebab itu pemberian dari orang tua hadiah. Biarpun kelihatannya berbeda-beda, jangan prasangka buruk kepada orang tua bahwa orang tua tidak adil. Jangan prasangka buruk. Oh, dikasih kok masih menuntut. Ini apa sih anak ini? Kadang kebusukan hati kita. Na'udzubillah. Mungkin abang lebih gede rumahnya, kita lebih kecil. Dan waktu membuatkan rumah untuk abang lebih gede, pas duitnya banyak kok. Giliran pas kita menikah, tak taunya uangnya kurang. Mungkin itu mampunya. Jangan ngiri. Kenapa ngasih saya? Oh, dikasih kok rewel kau ini. Ini anak setan yang membahayakan, menjadi sebab permusuhan. Permusuhan ngiri kepada saudara. Na'udzubillah. Kalau orang hebat bukan ngiri, bahkan mungkin akan ngasih kepada adiknya. Orang hebat, kalau adiknya kurang saya akan bantu, malah ngiri sama saudaranya. Kadang bukan dari anak, dari mantu, setengah setan tadi. Na'udzubillah. Sudah baik-baik muncul permasalahan. Baik, jika seorang tua itu sudah membagiin kepada anak, maka itu nanti kalau meninggal tidak ada lagi yang diwaris. Mestinya seperti itu. Dan tapi ingat wahai para orang tua, jika Anda membagi kepada anak waktu Anda hidup, syaratnya harus adil. Kalau tidak adil, dosa Anda. Ini nasihat untuk orang tua. Sebab kalau Anda tidak adil, bisa saja merusak hati sang anak. Paham? Kalau Anda memberikan kepada anak, harus adil membagikan. Kalau tidak adil, maka menjadikan permusuhan di anak. Tapi di sisi lain sang anak, jangan sekali-kali Anda menuduh orang tua Anda tidak adil. Anda tidak mengerti. Mungkin kelihatannya lebih besar diberikan kepada saudara Anda, tapi ternyata biaya sekolah Anda lebih besar. Mungkin kita tidak tahu. Maka dengan orang tua itu yang prasangka baik. Cuman kalau hati busuk, di mana-mana tetap busuk. Dan bukan Anda itu semuanya. Hati-hati. Kalau sudah dikasih oleh orang tua, alhamdulillah. Ini yang harus diwaspadai. Dan ini kadang-kadang muncul. Maka kami lebih menekankan dari sisi ini daripada yang lainnya. Kemudian kalau ternyata semuanya ditarik oleh orang tua, kalau ditarik dan benar penarikannya, dan ditarik kemudian diserahkan lagi kepada orang tua, bahkan bisa saja kesepakatan yang sudah diberikan ditarik kemudian ada kesempatan menjadi milik orang tuanya lagi, berarti sah itu milik orang tua kalau memang ditarik semuanya. Dan kemudian setelah meninggal dunia sang orang tua almarhum, maka dibagi warisnya kalau ditarik lagi. Tapi kalau yang sudah diberikan tidak ditarik, yang sudah diberikan sah, tidak boleh dibagi waris. Milik bagiannya sudah selesai, karena waktu memberi, waktu hidup itu namanya hibah. Tapi kalau sudah ditarik atau miliknya, maka wajib diwaris. Nah, cara mewarisnya harus sesuai dengan aturan waris. Kalau yang ditinggal adalah seorang istri 1 dan anak laki-laki 4, ya kasihkan istrinya 1/8 dari harta yang ada. Istrinya dibagi 1/8 karena punya anak, baru selebihnya adalah dibagi oleh anak-anaknya karena 4 dibagi rata. Itu seperti itu. Jadi masalah pembagian waris itu adalah pembagian yang sangat mudah. Hukum waris itu sangat mudah, cuman yang repot itu urusan hati. Maka sering ulama mengatakan belajar ilmu waris itu ilmu 24 jam.
Tapi yang repot bukan ilmu membagi waris, hati orang yang lapang untuk membagi waris itu yang repot. Sebab Masya Allah yang namanya waris itu adalah setannya gede banget. Orang kaya rebutan waris, ternyata orang fakir yang hanya punya jam mati sama tikar robek pun rebutan. Dan bukan tidak pandang apakah itu orang pandai atau orang bodoh. Orang bodoh rebut waris, ternyata orang alim pun bisa rebutan waris. Kiai meninggal dunia, punya anak kiai-kiai muda 2, rebutan kantin bodoh. Hati-hati. Karena apa? Hati yang rusak. Maka hati-hati. Kalau anda pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas dunia, lihat itu perebut waris. Dan biasanya merebut waris tidak harus yang paling bodoh, mungkin yang paling alim, yang paling banyak ibadah. Bahkan mungkin yang paling senang umrah, itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Hati-hati, urusan waris saya agak keras karena banyak, setiap kampung ada perempuan waris. Dan kadang-kadang yang rebut waris itu tahajudnya Masya Allah, Senin Kemis gak putus Quran, tapi setannya memasukkan neraka dengan rebutan waris. Uang ini itu rezeki nomplok dari orang tua kok diperebutkan. Kalau bukan karena busuknya hati orang tersebut, nggak ada. Dan memang subhanallah, kalau sudah namanya waris tuh antik, panas. Keset itu rusak, sudah diinjek-injek setiap hari, nggak dipakai. Nggak ada yang perhatian di rumah pusaka, rumah peninggalan, keset. Tiba-tiba ada salah satu adiknya yang mengambil, dicuci, dibawa pulang ke rumah. Kok di sini? Ribut nanti. Na'udzubillah. Hati-hati ya, jangan ada yang rebut waris di sini. Merebut waris melakukan 3 dosa gede sekaligus. Yang pertama mengambil harta saudara, yang kedua memutus tali persaudaraan, yang ketiga menyakiti orang tua. Satu saja cukup masuk neraka jahanam. Maka apalagi 3, jangan menikah dengan perebut waris, jangan nikahkan anak anda dengan perebut waris, dan jangan bersahabat dengan perebut waris. Saudara saja digiles, apalagi engkau nanti, karena itu memang manusia busuk dan busuk dan busuk. Cukup insya Allah waktu.